Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat yang tidak bisa kita hitung dengan angka. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan hidayah kepada dia. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Pelajaran ke-34. Pelajaran ke-34, mawani'u ijabatid du'a. Penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Kita akan sebutkan beberapa yang menjadi penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Sebagaimana saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, doa memiliki penghalang sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan ya, tetapi terhalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu sebagai penghilang atau memalingkan. Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari bahaya, dari keburukan yang semisal. Jadi bukan tidak dikabulkan, tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipending untuk dikabulkannya. Oleh karena itu sepatutnya bagi seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menghalangi untuk dikabulkannya doa. Dan kita tahu saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, sebagaimana tadi sudah disebutkan, tidak mesti Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan secara kontan di dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini busyra lil mukmin. Ini kabar gembira untuk orang yang beriman. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kebaikan, maslahat seorang hamba tersebut. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa kita di akhirat pada hari kiamat sebagai tabungan. Atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari keburukan, dari bahaya yang semisalnya, sebagaimana nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa berdoa dan tidak boleh putus asa. La tai'asu mir rahmatillah, janganlah kalian
putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Bahwasanya al-ya'su min rahmatillah minal kabair. Bahwasanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Dosa besar. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan penghalang dikabulkannya doa. Yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi, senantiasa dikabulkan untuk seorang hamba, malam yad'u bi itsmin. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengabulkan doa seorang hamba, malam yad'u bi itsmin, selama hamba tersebut tidak berdoa untuk melakukan dosa, untuk melakukan keburukan. Au qati'ati rahim, atau dia berdoa untuk memutuskan silaturahim, malam yasta'jil, selama dia berdoanya tidak tergesa-gesa. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga hadis ini dari Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, senantiasa doa hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia berdoa menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Maksudnya apa? Maksudnya dia berdoa untuk kemaksiatan. Malam yada'u bi ismin, selama dia berdoa tidak untuk melakukan kemaksiatan. Contoh misalnya, ada orang yang berdoa, ya Allah, takdirkan aku untuk membunuh si fulan. Membunuh orang yang bernyawa tanpa hak merupakan dosa besar. Maka tidak boleh berdoa seperti ini. Ya Allah, mudahkan aku, takdirkan aku untuk membunuh si fulan, subhanallah. Padahal si fulan ini bukan termasuk orang yang berhak untuk dibunuh. Maka berdoa seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Atau dia berdoa, ya Allah berikan aku rizki agar aku bisa minum khamar. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini juga tidak boleh. Minum khamar, dosa besar. Tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu berdoa untuk melakukan kemaksiatan dilarang oleh Islam. Apalagi kalau misalnya ada orang yang berdoa, ya Allah, perkenankan aku, pertemukan aku dengan seseorang wanita untuk melakukan perzinaan. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan seterusnya, ini disebutkan oleh para ulama, di antara Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah. Jadi tidak boleh berdoa memohon untuk melakukan dosa atau maksiat. Selama kita berdoa untuk tidak melakukan dosa dan maksiat, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. La yazalu yustajabu lil 'abdi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengabulkan doa seorang hamba selama dia berdoanya tidak untuk melakukan dosa. Au qati'ati rahim, atau memutuskan silaturahim. Dan kita tahu bahwasanya ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un, kata Nabi SAW,
tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Bahkan kita dianjurkan untuk menyambung silaturahim. Hakikat menyambung silaturahim itu ketika silaturahim itu putus. Ketika silaturahim itu putus. Silah artinya hubungan, rahim yang memiliki hubungan rahim, kerabat. Ada yang mengatakan sampai kakek ketiga sampai kakek keempat. Dari kakek ketiga atau kakek keempat ke bawah semuanya adalah kerabat yang kita dianjurkan untuk menyambung silaturahim ketika ada permasalahan, ketika ada perselisihan. Makanya hakikat silaturahim itu kata Nabi SAW, laisa silaturahim bil mukafi atau kama qala Nabi SAW. Hakikat orang yang menyambung silaturahim itu bukan hanya sekedar dia berkunjung ke kerabat atau mengunjungi saudara, tidak. Tetapi hakikatnya silaturahim itu kata Nabi SAW, ketika silaturahim itu terputus, dia berusaha untuk menyambungnya kembali. Itu hakikat silaturahim. Dan kita memiliki saudara, memiliki kerabat, pasti yang namanya perselisihan, yang namanya permasalahan, itu pasti ada. Itu pasti ada. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah yang pertama kali menyambung silaturahim. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya sudah berusaha untuk menyambung silaturahim, tapi ditolak, tapi dimaki-maki, tapi dicaci, tapi diperlakukan dengan kasar, maka kata Nabi SAW, seakan-akan engkau melemparkan debu panas ke wajahnya. Kalau kita senantiasa berusaha untuk menyambung silaturahim kembali, yang tadinya hubungannya putus, kemudian kita berusaha menyambung kembali, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ahabba an yunsha'a lahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizkihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka umurnya ditambahkan, umurnya atau maknanya dipending oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rizkinya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ini yang dimotivasi oleh Nabi SAW agar kita senantiasa menyambung silaturahim. Nah, kalau ada orang berdoa meminta untuk diputuskan silaturahimnya, maka doa seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yasta'jil, yang ketiga, malam yasta'jil, tidak tergesa-gesa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa selama orang itu tidak berdoa untuk melakukan maksiat. Satu, ini penghalang dosa. Penghalang dikabulkannya doa. Dia berdoa untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa. Maka doanya tidak akan dikabulkan, artinya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua tadi, memutus silaturahim. Dia berdoa untuk memutus silaturahim. Atau dia tergesa-gesa. Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Contoh misalnya, orang berdoa tergesa-gesa mengatakan, saya sudah berdoa berulang kali, saya sudah berdoa beberapa kali, sampai saya sudah bosan, saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia mengatakan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya tergesa-gesa. Maka tidak boleh kita mengatakan demikian. Ya Allah, aku sudah berdoa terus tapi tidak dikabulkan. Ini namanya suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya dosa besar. Tidak boleh suuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 penghalang doa dari satu hadis ini. Yang pertama tadi, dia berdoa untuk melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, dia berdoa untuk memutus silaturahim. Yang ketiga, tergesa-gesa dalam berdoa artinya ingin cepat dikabulkan. Nah, ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma'alal ardi muslimun
yad'u ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin akhrajahu Tirmidzi wa fi riwayatin aw yaddakhiru lahu minal ajri mithlaha Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha ta'ala bida'watin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi dengan sebuah doa di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan. Nabi katakan ma 'alal ardi muslimun, tidaklah, ini maknanya nafi ya. Tidaklah seorang muslim berdoa di muka bumi ini dengan sebuah doa illa atahullahu iyyaha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Pasti. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ini potensi yang pertama, potensi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim yang berdoa pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dan kita harus yakin, seorang mukmin, seorang muslim harus yakin ketika berdoa. Dia berdoa dengan lisannya dan dengan hatinya. Nah, ini salah satu penyebab besar dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita berbicara, hati kita pun meminta kepada Allah. Ustadz, gimana cara hatinya meminta? Hatinya khusyuk ketika berdoa kepada Allah, ketika meminta. Terkadang orang berdoa lisannya fasih, tapi hatinya lalai. Saking cepatnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah dia mentadaburi apa yang diucapkan? Apakah dia memahami doa yang dia ucapkan, dilontarkan oleh lisannya? Jawabannya belum tentu. Makanya banyak orang komplain. Banyak orang mengatakan, Ustadz, saya sudah berdoa lama tapi tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente doanya gimana? Doanya cepat-cepat ternyata. Rabbi firli warhamni wajibuni dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sangat cepat, tapi hatinya lalai. Hafal, cepat bacanya, tapi hatinya lalai, hatinya enggak khusyuk, hatinya enggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi potensi, ini yang menjadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doanya. Atau Allah pending doanya. Kenapa? Hatinya lalai. Hatinya lalai. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, juga dibawakan oleh Imam yang lain di dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walaupun para ulama mengatakan hadisnya ada sanadnya dhaif, ada kelemahan dalam sanadnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Anda yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Lihat, dalam keadaan kita yakin seorang muslim, seorang mukmin harus yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan. Apalagi kita sudah sebutkan waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Begitu juga ada tempat-tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa, potensinya sangat besar dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Nabi SAW katakan illa atahullahu iyyaha, pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tadi penyebabnya diantaranya banyak orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak khusyuk,
hatinya lalai. Kata Nabi SAW, la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kabulkan doa dari yang hatinya lalai. Hatinya lalai. Lisannya berkata, berucap, tapi hatinya tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini potensi tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw sarafa anhu minas su'i mislaha. Atau kemungkinan yang kedua, tadi kemungkinan yang pertama langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan keburukan yang semisal. Yang semisal. Atau yang kedua, au sarafa anhu minas su'i mislaha, atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan keburukan yang semisal dari diri dia. Malam yad'u bi itsmin, selama dia berdoa bukan untuk melakukan dosa, tadi sudah kita sebutkan ya. Au qati'ati rahim, atau dia berdoa untuk memutuskan silaturahim. Akhrajahu Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat sebutkan au yaddakhiru lahu minal ajri misliha, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya sebagai apa? Pahala yang semisal nanti pada hari kiamat. Jadi kita katakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada ruginya. Potensi yang pertama Allah akan kabulkan langsung. Potensi yang kedua, kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia dari bahaya yang semisal. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan simpan doa itu sebagai pahala di hari kiamat. Jadi nggak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang muslim, seorang mukmin harus yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan. Kalau belum dikabulkan, maka perhatikan hadis ini potensinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari bahaya, dari keburukan yang semisal. Lagi naik motor ngebut, ternyata di depan ada mobil mengerem mendadak. Bayangin, kalau kita tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tabrakan tuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk bermanuver, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari bahaya tadi tuh nabrak mobil yang ngerem mendadak. Coba bayangin, motor lagi ngebut 100 km per jam, tiba-tiba mobil di depan ngerem mendadak. Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemampuan untuk bermanuver. Nah, kenapa? Karena dia rajin berdoa. Karena dia suka berdoa. Karena dia suka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dia, menghindarkan dia dari bahaya, dari keburukan yang semisal. Bayangin, rem mendadak, motor lagi 100 km per jam. Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari bahaya. Dan itu tidak kita tidak kita pikirkan, tidak kita ketahui bahaya apa yang akan menghadang di hadapan kita, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kita tidak tahu yang akan menghadang di hadapan kita bahaya seperti apa. Oleh karena itu rajin-rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya sebagai pahala di akhirat. Atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari keburukan bahaya yang semisal. Selama dia berdoa tidak untuk melakukan dosa atau maksiat atau memutuskan silaturahim. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, tidak menerima kecuali yang tayyib. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai sekalian rasul, makanlah dari yang thayyib dan beramal solehlah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan untuk kalian. Summa dzakara rajul yutilus safar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seseorang yang bepergian jauh, bepergian untuk melakukan ibadah. Ash'atha akbar. Pakaiannya, tampangnya, rambutnya lusuh, kumal, berantakan, dan seterusnya. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit dengan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Akhrajahu Muslim. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seseorang yang tampangnya lusuh, kumel, berantakan, rambutnya kusut. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya mengatakan, ya Rob, ya Rob. Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya didapatkan dari yang haram, dan dia kenyang dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Dari sini kita bisa ambil pelajaran di antara penghalang dikabulkannya doa adalah hal-hal yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai dari yang haram. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, kenyang dari yang haram. Fa'ana yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita sebagai kepala rumah tangga, orang tua, berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Apakah kita ridho memberikan makanan kepada istri dan anak-anak kita dari api neraka? Yaquluna fi butunihim nar. Mereka makan, masukkan ke dalam perut-perut mereka dari api neraka. Apakah kita ridho? Jawabannya tidak. Ketika kita makan, minum, kenyang dari yang haram, pakaian kita dari yang haram, maka ini merupakan salah satu hal penghalang doa yang paling besar, yaitu mendapatkan memakan sesuatu dari yang haram. Sebagaimana kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari sekali baca hafal, sekali lihat hafal, sekali dengar hafal, dan tidak lupa. Ditanyakan oleh seseorang kepada ibunya, wahai ibu, bagaimana mungkin Anda mendapatkan memiliki anak yang seperti ini? Sekali lihat langsung hafal, sekali baca langsung hafal, sekali dengar langsung hafal, dan tidak lupa. Apa rahasianya? Apa triknya? Apa kisi-kisinya? Kata ibunya apa? Aku tidak pernah memberikan makan untuk anakku dari yang haram. Dari yang haram. Artinya, makanan yang haram itu sangat berpengaruh besar kepada ibadah, kepada doa, ataupun kepada yang lain. Bisa jadi hubungan keluarga menjadi menjadi masalah, banyak masalah, ribut. Itu dari sesuatu yang kita makan, sesuatu dari yang kita minum, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghalang-penghalang doa secara ringkas kita sebutkan, diantaranya adalah berdoa untuk melakukan keburukan atau dosa atau maksiat, atau dia berdoa untuk memutuskan silaturahim, atau yang ketiga dia tergesa-gesa, terburu-buru agar dikabulkannya doa. Yang keempat, penghalang doa, dikabulkannya doa adalah makanan yang haram, atau minuman yang haram, atau pakaian yang haram. Yang keenam adalah hati ketika berdoa tidak khusyuk, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya meninggalkan
al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar juga termasuk sebab terhalangnya doa oleh terhalangnya dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna tarkal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sababun liman ijabatid doa. Bahwasanya meninggalkan amar bil ma'ruf dan nahi munkar merupakan salah satu sebab terhalangnya dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku rahimani wa ajmain, maka hindari semua penghalang-penghalang ini agar doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemungkinan yang kedua kita akan dipalingkan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya yang semisal, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan doa-doa kita sebagai ajar, sebagai pahala pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita semua kembali di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.